Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah nama-Nya, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari Bapak dan Ibu sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita akan memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menutupkan mata. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah melalui Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan, kita katakan, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kembali kami datang merendahkan diri ke hadirat-Mu. Pada kesempatan ini kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sering menyakiti hati Tuhan, orang tua, dan sesama kami. Kami sering lupa memuliakan Tuhan. Kami sering mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kami sulit mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak karena keegoisan kami. Padahal kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Segala kekurangan kami sebagai anak-Mu yang lemah, baik dalam iman dan pengharapan, kami mengaku sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Dengan segala kerendahan dan kelemahan kami ingin memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Basuh dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, yang Maha Pemurah dan Pengasih. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, 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 penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari kita menyatakan komitmen iman dengan hati, mulut, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih-Nya melebihi lautan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusuami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 106 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 34 sampai dengan 43 dan ayat 48. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bersinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umat-Nya dan Ia jijik kepada pemiliknya sendiri. Diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Terpujilah Tuhan, sesembahan Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin, haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, hanya nama Yesus. Saat kita menghadapi kehidupan ini, serasa tidak ada jalan. Tetapi Yesus ada dalam kehidupan kita dan memberikan jawaban bagi kita. Hadapi persoalan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan berhikmat terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dan firman-Mu itu bagaikan benih yang jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga benih itu dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jam pemberitaan firman
pada hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita yang akan kita gumuli, yang kita akan geluti pada minggu pertama ini yaitu melihat Tuhan di tengah kesulitan. Ketika dalam kesulitan, kadang kita tidak dapat melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Perikop Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22 yang tadi telah dibacakan oleh petugas menunjukkan bahwa di tengah penderitaan umat sesungguhnya rencana Tuhan itu sedang digenapi. Karena merasa terancam oleh keberadaan Israel di tengah mereka, maka Firaun berikhtiar pada waktu itu untuk menghabisi seluruh orang Israel. Firaun berikhtiar untuk menggenosida orang Israel. Maka Firaun membebankan kerja yang lebih berat kepada orang Israel. Tujuannya apa? Firaun membebankan kerja yang berat itu kepada orang Israel. Tujuannya itu adalah bahwa agar banyak dari orang-orang Israel ini yang mati. Yang mati oleh karena kelelahan, yang mati karena stres, yang mati karena terus-menerus bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Namun, bukannya jumlah orang Israel itu berkurang, malah justru orang Israel malah bahkan bertambah semakin banyak. Maka karena plan pertama dari Firaun ini tidak berhasil, maka Firaun menjalankan plan atau rencana yang kedua. Firaun saat itu meminta para bidan untuk membunuh bayi laki-laki Israel ketika dilahirkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa hanya bayi laki-laki saja? Pada waktu kejatuhan manusia dalam hukuman Tuhan terhadap ular yang mewakili iblis, Tuhan menyatakan akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular, yaitu keturunan iblis secara rohani atau orang tidak percaya, dengan keturunan perempuan, yaitu keturunan orang percaya. Dan ini tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dari perempuan tersebut akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kepala si iblis. Maka tak heran bila iblis memakai Firaun untuk membunuh hanya bayi laki-laki Israel saja, supaya apa yang telah Tuhan nyatakan itu tidak terjadi. Namun rencana Firaun tidak berhasil karena kedua bidan yang menangani persalinan perempuan-perempuan Israel itu tidak mematuhi perintah Firaun. Tentunya kedua bidan ini adalah ya juga orang-orang Israel. Mereka tidak mau membunuh bayi laki-laki Israel karena mereka takut akan Tuhan. Juga memberkat dan akibatnya orang Israel malah semakin bertambah dan semakin bertambah. Bahkan Tuhan juga memberkati para bidan ini hingga mereka kemudian berumah tangga. Itu ada di ayat yang ke-21 bacaan kita pada hari ini. Di balik semua masalah yang dihadapi Israel, sesungguhnya Tuhan sedang menggenapi rencananya untuk memberkati mereka. Sekali lagi,
Saya katakan, di balik semua masalah yang dihadapi Israel, sesungguhnya Tuhan sedang menggenapi rencananya untuk memberkati bangsa Israel. Setidaknya kedua bidan yang mematuhi perintah Tuhan itu telah mencicipi berkat tak terduga ketika dia patuh kepada firman Tuhan. Sebab itu, mari kita belajar untuk melihat rencana Tuhan di tengah berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu baik atau buruk? Apakah itu senang atau susah? Apakah dalam keadaan sehat atau sakit? Semua itu ada dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan, dan di balik semua masalah yang dihadapi kita semua, sesungguhnya Tuhan sedang menggenapi rencananya untuk memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang berkata kepada kami bahwa di balik apa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa di balik sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, meskipun saat ini kami merasakan satu penderitaan di mana dunia saat ini dilanda wabah COVID-19, tetapi di balik itu semua ya Tuhan, kami percaya ada rancangan yang indah bagi kami semua. Terima kasih atas firman yang telah Engkau beritakan kepada kami. Kami senantiasa akan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau saja. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29. Yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini
sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari kita menyanyikan salibnya, salibnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat setiap orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau yang menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas,
dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kami bersama-sama dengan semua pelayan-pelayan-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat, dan di sorga kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Sedangkan anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk penebusan dan keselamatan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mohon untuk dapat bangkit berdiri. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah anggur ini di sebelah kanan, tinggi di atas kepala. Anggur ini telah tercurah, adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus bagi penebusan dan keselamatan kita semua. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat, kami boleh merasakan, dan bersama-sama masuk untuk merayakan, untuk mengimani roti dan anggur perjamuan ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan kepada kami untuk penebusan dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur atas semuanya ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita berdoa syafaat bersama. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan yang telah kami rasakan dari hari demi hari hingga saat ini. Dan kami tetap mempercayai bahwa Tuhan akan menyertai kami dan sedang dan akan terus menyertai kami hingga akhir hayat kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan membentuk kami serupa segambar dengan Engkau. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami menggambarkan isi hati Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, yang lemah dan tak berdaya ini. Untuk itu juga kami berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk hidup, tinggal dan bekerja
Tuhan, bangsa ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan pergumulan. Tapi kami berharap kiranya Tuhan tetap melindungi bangsa ini. Tuhan tetap menyertai bangsa ini. Berilah hati yang takut kepada Tuhan, kepada setiap pemimpin bangsa ini, baik dari tingkat yang tinggi maupun tingkat yang terendah. Biarlah mereka menjalankan amanat yang telah diberikan untuk menyejahterakan bangsa ini, untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati Sinode Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia, di mana kami bernaung, kami beribadah bersama-sama. Tuhan telah mempercayakan gereja ini, dan Tuhan yang akan terus memberikan pertumbuhan atas gereja ini, sehingga gereja ini boleh berbuah, gereja ini boleh berdampak yang manis, bisa dirasakan oleh setiap orang yang tinggal di dalamnya, bahkan di sekelilingnya. Berkatilah gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini bertambah hari bertambah semakin maju. Kami ingin bekerja keras untuk menggenapi janji Tuhan di dalam gereja ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Kami rindu Tuhan memakai setiap kami menjadi alat Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami untuk seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Doa ini tidaklah sempurna Tuhan, dan kami ingin menyempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Dan saya mohon Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk dapat berdiri dan mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini, dan mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 50 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam selesainya ibadah ini, biarlah kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Berkat yang datangnya daripada Tuhan memberkati setiap orang yang hadir, yang mengikuti kebaktian ini. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati seluruh isi keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan menjaga kesehatannya, Tuhan menjaga setiap orang yang sedang studi. Terimalah berkat daripada Tuhan melalui Bapa Pencipta langit dan bumi, yang datangnya pada Tuhan Yesus Kristus
melalui persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan